Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Dia yang selalu menguatkan kita. Dialah yang menguatkan kami sehingga sanggup menghadapi setiap penderitaan yang kami alami. Karena dengan kami kuat, kami bisa menguatkan orang lain yang mengalami bermacam-macam penderitaan. Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada mereka bagaimana Allah sudah menguatkan kami lewat penderitaan yang kami alami. Karena seperti Kristus menderita di dunia ini, kita yang melayani Dia juga menderita. Dan kalau kita semakin menderita bagi Kristus, Dia juga semakin menguatkan kita, supaya kita bisa menguatkan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara menonton sebuah film yang dari awal hingga akhir hanya ada rasa bahagia? Ya, saya yakin jarang bahkan tidak ada film yang dari awal sampai akhir bahagia terus. Karena di setiap film pasti ada tokoh yang menghadapi tantangan. Jikalaupun tokoh itu tidak mengalami masalah atau tantangan, kita yang akan merasa aneh ketika menonton film tersebut. Banyak film yang menggambarkan tentang tantangan dan kesusahan hidup. Kehilangan orang yang dicintai, dibohongi kerabat karib, dipecat atau kehilangan pekerjaan, ketergantungan obat-obatan, kekerasan dalam rumah tangga, patah hati, depresi, dan berbagai penyakit mental, emosional, maupun penyakit fisik. Nah, penderitaan yang kita lihat di dalam film itu diinspirasi oleh penderitaan yang ada di dalam dunia. Kita melihat alur filmnya, bagaimana tokoh film itu mengalami penderitaan. Selain itu, bagaimana tokoh itu merespons pada penderitaan yang dialaminya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, bagaimana tokoh itu merespons pada penderitaan akan menuntun mereka dan menentukan jalan dan akhir cerita. Kalau dia tidak mau menerima kenyataan dan merespon penderitaan itu dengan salah, dia akan terus terbentur oleh hal-hal yang terjadi dan punya mental korban, atau yang biasa kita sebut dengan playing victim. Tapi kalau dia belajar merespons dengan benar penderitaan itu, dia dapat bangkit, bahkan mampu menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah penderitaan yang kita alami, firman Tuhan berkata, Dia akan membawa pengharapan bagi setiap kita. Penderitaan memang membuat kita merasakan sakit, membuat kita merasa terpuruk. Tetapi melalui firman-Nya, Tuhan menjanjikan penghiburan yang berlimpah-limpah untuk setiap kita. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50 di sana dikatakan, "Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku." Tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada penghiburan yang bisa Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, kita adalah manusia, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia. Dan dunia ini sudah pasti penuh dengan penderitaan. Kita tidak bisa menyangkali bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama belajar untuk merespons penderitaan dengan benar. Datang kepada Bapa bukan dengan keluhan atau menyalahkan, bukan juga dengan terus berlindung di balik penderitaan sehingga kita tidak mau berubah dan terus lari dari kenyataan. Tetapi mari kita responi dengan permohonan dan penyerahan. Mintalah Dia penghiburan yang sejati bagi setiap kita. Sumber kekuatan dan penghiburan itu hanya ada pada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan penghiburan yang kita terima darinya, kita pun bisa menghibur orang-orang di sekitar kita yang sedang menderita. Kita diberkati untuk bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.